Salam, Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu Saudara para karyawan, para pebisnis, bahkan mungkin ibu-ibu rumah tangga yang siang hari ini bisa mengikuti live streaming bersama dengan kami Terang Ecclesia Ministry. Kita akan bersuka cita, kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di waktu yang singkat siang hari ini kita tetap mengutamakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulaikan Free Day Service hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, para pegawai, para pebisnis, para pekerja, bahkan para ibu rumah tangga dimanapun mereka berada, yang siang hari ini memberikan waktu untuk kami semua berkumpul, bersekutu, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Karena kerinduan kami adalah senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami akan memulaikan Free Day Service hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu,
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Satsonggon. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu, kalau Engkau terus tetap menyertai kami hingga di tengah minggu ini Tuhan. Kami dapat bekerja seharian dan juga pada hari ini kami istirahat dan setelah sejenak atau jeda untuk istirahat, makan siang, dan kami sempatkan untuk beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama saudara kami seiman yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami menyantap makanan jasmani, kami terlebih dahulu menyantap makanan rohani. Berkata-katalah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, para pendengar ya, atau di YouTube dan di Zoom ini khususnya ya, tetap semangat. Dan karena ini adalah hari kemerdekaan, besok kita akan merayakan kemerdekaan di IKN Kalimantan, bukan di Jakarta, di rolling. Kedua dari pindah. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat HUT 79, Indonesia maju, Indonesia mas. Haleluya. Hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu makanan rohani. Kita sejenak istirahat untuk makan makanan rohani, dan sesudah itu kita akan menyantap makanan jasmani. Mantap. Oke, saya beri judul hari ini untuk kita semua, yaitu kembangkan potensimu. Ya, apa itu potensi? Terlebih dahulu kita harus mengetahui potensi adalah kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan atau diasah, atau yang sama sekali bisa tidak pernah ditemukan. Amin. Yang tidak pernah ditemukan, yang tidak pernah diduga. Nah, itu terdapat di dalam firman-Nya ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
artinya potensi yang di dalam diri kita ini sebenarnya banyak yang harus kita lakukan. Tapi dikarenakan kita ini, ya, artinya musuh utama dari potensi adalah zona nyaman. Malas untuk mengembangkan kreativitas kita yang ada di dalam diri kita. Padahal sudah Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, kita ini hidup karena roh. Kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita juga diberikan pekerjaan karena Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus mengembangkan potensi kita, baik yang baru bekerja, diterima di perusahaan, maupun yang sudah lama bekerja, ya, khususnya yang baru bekerja mungkin dari karyawan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ataupun yang mendengarkan siaran ini, ya, kembangkan sebelum kita masuk dalam pekerjaan, ya, melamar pekerjaan, diterima dari perusahaan itu, ya, terutama kita kan pasti di interview dan juga sesuai dengan potensi kita, kesanggupan kita apa sih, gitu loh. Nah dari situ kita kan mengembangkan potensi kita di situ. Pada saat kita diinterview oleh personalia, ya, diinterview begini pengalaman berapa tahun, ya mungkin di dalam satu kita dalam bekerja belum ada pengalaman misalnya, tapi di dalam pada saat itulah potensimu itu engkau berikan walaupun hanya sebatas ide. Jadi dari personalia itu nanti akan melihat kita kemampuannya ini apa, skillnya ini apa sih. Oke, kita belum berpengalaman dalam pekerjaan, ya, tapi kemampuan kita bisa kita lakukan sesuai dengan bidangnya. Kita lakukan melalui, ya, istilahnya melalui ini dulu, ya, pembicaraan, interview dulu. Nah, setelah kita memberikan pengertian, ya, potensi saya ini begini Pak, saya punya begini, saya begini. Nah, jadi artinya personalia itu, ya, manajernya itu, ya, penasaran sama kita, ya kan? Ya udah kita masuk, kita coba dulu, ya, jadi training dulu biasanya kan dalam pekerjaan itu. Begitu juga kita yang sudah berpengalaman. Artinya kita berpotensi untuk mengembangkan potensi kita yang sudah lama bekerja. Jangan itu melulu yang kita kerjakan. Ya walaupun pekerjaan kita, ya, susah ini juga, ya. Salah satunya seperti pekerjaan karyawan ini, ya, pegawai negeri, ya, di kelurahan, ya memang seperti itu juga sih, ya. Kadang-kala ya itulah musuh besar kita ini untuk mengembangkan potensi. Sebenarnya itu tadi zona nyaman, malas untuk mengimpartasikan atau ekspresi potensi kita yang sebenarnya banyak loh, beribu-ribu bahkan berjuta-juta potensi yang ada di dalam diri kita ini, di pikiran kita ini. Tapi karena kita malas untuk melakukannya, mengembangkannya, makanya begitu-begitu aja, ya. Jadi kenapa kita harus kembangkan potensi di potensi kita, ya, baik yang baru bekerja, ya, ataupun yang sudah berpengalaman, ya. Artinya potensi kita itu, walaupun kita yang baru bekerja ataupun sudah berpengalaman atau sudah lama, ya, kita terus tetap mengembangkan potensi itu, mencintai pekerjaan agar kita tetap bekerja, jangan pernah jenuh. Lakukanlah itu dengan sesuai apa dengan kemampuan kita yang kita lakukan. Dan kalau bisa ide-ide yang harus kita lakukan, ya, kembangkan itu dan lakukan, ya misalnya banyak, ya, seperti kreatif lah bikin pekerjaan itu atau membuat pekerjaan itu biar supaya menyenangkan hati bos.
Tapi ingat, di sebelah kita itu, sebelah kiri kanan kita, ada karyawan-karyawan kita itu karyawan toksik namanya. Sekarang yang keren itu bahasanya toksik ya, toksik itu. Toksik itu bahaya loh. Itu racun itu. Bahasa Inggris itu toksik. Ini sekarang banyak itu yang berkeliaran. Nah, itu makanya dalam ada di sekeliling kita karyawan toksik. Ya, toksik apa gitu. Itu katanya itu racun loh. Bisa mempengaruhi kita. Yang tadinya kita yang disayang bos ataupun kita yang giat bekerja, potensi kita selalu kita munculkan ide-ide. Ada aja itu karyawan toksik itu. Mempengaruhi kita lah, kadang untuk membenci kita lah, sirik sama kita lah, cerita itu nanti itu. Nah, cerita itu. Nah, makanya hati-hati ya di dalam karyawan, di sekelilingmu itu lihat kawanmu, teman kerjamu, apakah ini toksik apa enggak ini. Kalau dia bertoksik, udah segera pelan-pelan, jangan ikut bergaul. Pelan-pelan memang bergaul, oke, tapi jangan masuk di dalam karyawan yang toksik ini, karena itu racun itu, pembunuh, pembenci, ya, atau kalau saya bilang pembunuh potensi, pembunuh karakter karyawan, ya hingga tidak berkembang, ya dipengaruhi kita. Jadi cintailah kerjaanmu, ya sesuai dengan bakatmu, potensimu. Lakukan ide-ide, kerjakan apa yang harus yang bisa kita lakukan, bahkan lebih dari itu. Tunjukkan ekspresimu. Nah, nanti yang menilai itu kan pasti bos. Ya pasti juga yang menilai juga toksik juga ada juga itu nanti. Kamu salah ini begini, biar supaya kerjaan lu kurang rapi sih begini. Padahal kita sudah yakin kita bahwa itu pekerjaan bagus dan juga pekerjaan itu pasti senang bos, tapi karena ada si karyawan toksik ini, ya itu akhirnya tergeser. Atau ya mungkin Pak dari senior kita pun juga menggeser kita biar supaya jangan naik. Kadang-kala seperti itu. Itulah persaingannya. Makanya kerjakanlah apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, skill kita. Itulah yang harus kita kembangkan. Artinya cintai pekerjaan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Artinya melebihi dari kantor yang sudah kita dikasihkan tugas, ya lebih lagi. Misalnya ya sudah jam istirahat, ya bila perlu dikerjain sedikit lagi, nanti ya disiplin kita ini kerjakan. Nah nanti bos yang menilai. Jadi hasil pekerjaan kita, kalau kita benar-benar melakukan pekerjaan itu dengan baik, maka kita pasti akan diangkat. Dan kedua ya, kenapa kita harus mengembangkan potensi kita, ya kita jangan terpengaruh atau mematahkan semangat orang. Nah, sekali lagi ya, jangan izinkan ya orang lain mematahkan semangat kita. Yaitu tadi karyawan toksis tadi itu, teman-teman kita. Jangan kita terpengaruh karena dalam pekerjaan kita itu lakukan skill kita, kemampuan kita, potensi kita. Lakukan dengan setia, lakukan dengan tekun, disiplin. Maka itu kalau kita melakukan itu dengan tekun dan disiplin, pasti orang-orang di sekitar, khususnya yang karyawan teman-teman kita toksik ini, pasti dia sudah menyerah. Pasti dia akan udah saut mah kalau kerja mah gak usah diiniin, ya sing ada lawan katanya. Ya dia tetap kerja gitu loh. Ya, jadi dari pekerjaan ini sekali lagi jangan pernah izinkan masuk mematahkan semangat potensi kita yang sudah kita lakukan atau skill pekerjaan kita. Jangan sempat orang lain mematahkan semangat kita. Dan yang ketiga yaitu di sekeliling kita atau di tempat di mana kita bekerja, mungkin dari skill kita yang sama ya. Ya artinya pekerja potensi kita sama atau pekerjaan kita dari sama dengan satu meja dengan teman-teman kita, baik yang senior maupun yang junior,
ya di sekeliling kita, terutama kalau kita baru istilahnya masih baru bekerja. Bergaulah dengan orang-orang yang berpotensi yang lebih lagi, yang sesuai dengan skill kita. Amin. Ya, jadi bergaul, berkomunitas, berkelompok dari dia. Belajar dari senior yang potensinya sama dengan skill yang punya kita. Itu juga bisa menambah, mengembangkan potensi kita kepada senior kita ini. Jadi dia akan menurunkan skillnya itu kepada kita. Karena kita sudah melihat, dilihatnya bagus, mencintai pekerjaan, dan potensinya dia lihat, mungkin dia nilai ini bagus, maka potensi ide dia itu akan diimpartasikan kepada kita, diturunkan kepada kita. Amin. Nah itulah, kalau kita terus tetap mencintai pekerjaan kita dengan skill atau potensi yang kita lakukan, dan berkomunitas atau bergabung dengan senior-senior kita, itulah maka kita akan mendapatkan prestasi atau sukses dalam pekerjaan kita di mana kita tempat bekerja. Haleluya. Ya, dan yang terakhir, ya, kalaupun kita potensi kita naik melejit, ya, kita harus siap menanggung resiko. Resiko apapun yang kita lakukan, skill apapun yang kita lakukan, kalau sudah naik, pasti di sekeliling kita, sekali lagi, pasti ada karyawan-karyawan toksik yang akan menjatuhkan kita, yang akan menekan kita, yang akan menendang kita. Di sekeliling kita ini, ya, di sekeliling tempat kita bekerja, bahkan di dalam gereja pun, di dalam pelayanan pun, ada aja orang-orang yang toksik, karena itu membunuh karakter atau membunuh potensi. Namanya toksik kan racun. Jadi ya, sekali lagi, bagi karyawan-karyawan yang baik baru bekerja maupun yang senior, kembangkan potensimu lebih lagi dengan cara lakukan pekerjaan itu dengan setia atau cinta pada pekerjaan itu. Jangan pernah medumal atau mengeluh. Dan kedua, jangan izinkan apapun, ya, mematahkan semangat kita. Apapun itu pekerjaan yang kita lakukan, jangan pernah izinkan di dalam kita mempengaruhi pikiran kita. Tetap semangat dalam pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan potensi dan skill yang kita dapatkan. Ketiga, bergaullah kepada komunitas atau di sekeliling senior-senior kita yang sesuai dengan skill kita, potensi kita. Saling bertanya jawab, saling kolaborasi, minta pendapat bagi teman-teman kita yang senior. Dan yang terakhir, ya, keempat, kita harus siap kalau suatu saat kita naik, pasti, ya, kita akan jatuh, pasti ada orang yang menggeser. Makanya kita harus siap menanggung resiko pekerjaan yang kita lakukan itu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Kalau Engkau terus tetap menyertai kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan singkat daripada Engkau, Tuhan. Oh Bapak, kiranya Roh-Mu itulah yang melengkapi pribadi lepas pribadi kami, agar kami terus tetap cinta akan pekerjaan kami, Tuhan, sesuai potensi kami, skill kami, dan kami mau meningkatkan lagi, Tuhan, potensi kami, ide-ide kami, mau kami kembangkan semuanya untuk memajukan perusahaan yang kami, di mana tempat kami bekerja, Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, pimpin kami seluruhnya, bagi karyawan-karyawan yang mendengarkan siaran kami ini, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan. Engkau berikan semangat untuk bekerja mereka, Tuhan. Dan juga tuntun mereka, bimbing mereka, agar mereka menjadi karyawan-karyawan yang baik, berdisiplin, dan berintegritas, karyawan yang baik, dan selalu menghormati pimpinan atau atasan,
di dalam perusahaannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menuntun kita ya di dalam kegiatan aktivitas kita dalam dunia kerja. Ya, seperti yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Timotius Saud Silomora. Terima kasih hambanya. Kiranya hambanya beroleh kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Ya baik, saudara-saudari terkasih, kita akan masuk dalam penyampaian pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Silakan Bu. Baik Bapak Ibu, salam semuanya. Mari kita mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry, di antaranya pertama, Friday Service 40 menit seperti saat ini, sampai ketemu lagi Bapak Ibu kita di Jumat depan. Yang kedua, dibuka pendaftaran sekolah misi Terang Eklesia yang beroleh sertifikat teologi atau evangelis. Masa pembelajarannya selama 1 tahun bebas biaya, diadakan secara online. Bapak Ibu boleh menghubungi WA 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM yang kelas malam, biaya kuliah ekonomis, dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Bapak Ibu boleh menghubungi WA 0813 981 98063. Dan yang keempat, apabila Bapak Ibu ingin didoakan, dipersilakan mengirim pokok-pokok doa ke 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa dan oleh pemulihan Terang Eklesia Ministry. Demikianlah Bapak Ibu, kegiatan ini dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Ya, biarlah apa yang sudah direncanakan ya yang akan dilakukan dan sudah berjalan di dalam pengumuman boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menyertai. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya yang akan dipimpin oleh Ibu Naomi Ginting dan dilanjutkan doa penutup ya doa berkat oleh Ibu Pendeta Loje Mamonto. Ya, silakan. Terima kasih Bapak, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih kalau siang hari ini kami boleh mendapat makanan rohani yang luar biasa, di mana Engkau menaruhkan di dalam hati kami, rema, bahwa Engkau senantiasa Tuhan yang membuat kami menjadi berhasil. Engkau mau kami memelihara perilaku kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak boleh terpengaruh kepada hal-hal yang buruk, tetapi kami menjadi terang, menjadi pesemangat bagi setiap orang di sekitar kami. Sehingga mereka boleh melihat nama dan terang kemuliaan-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Saud Tuhan, berkati kesehatannya, rumah tangganya, anak-anaknya, pelayanan, dan seluruh kehidupannya. Pakai dia Tuhan Yesus lebih dari Bapa. Engkau jadikan dia alat-Mu Tuhan Yesus untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa kepada Pastor Ferdinand Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Segala isi hati-Mu Tuhan dan keinginan-Mu Bapa, biarlah Kau taruh di dalam hati pikirannya Tuhan. Dan Kau mampukan dia Tuhan untuk mengembangkan ya Bapa. Bahkan Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, mampukan kami mensupport setiap apa yang menjadi kerinduan-Mu yang Kau taruh di dalam hati Pastor Ferdinand. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta Lonce Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan. Bahkan ya Bapak, dimanapun dia berada, biarlah kemuliaan-Mu saja yang Kau nyatakan Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan yang terus menyertai. Kami juga berdoa untuk Bapak Andreas Permana, Bapak Andri Lukman Toko, dan Ibu Indriani, dan hamba sendiri Tuhan. Biarlah ya Bapa, kerinduan kami Tuhan yang selalu mau berada dalam hadirat-Mu, dekat kepadamu, dimanapun kami bekerja Tuhan, bahkan kami boleh menyisikan waktu kami, karena Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kami, dan kami boleh bergabung
untuk setiap hari Jumat kami boleh bersama-sama memuji dan mendengarkan kebenaran firman. Kami juga menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan baik dari TEM maupun dari PI dan pelayanan-pelayanan kami secara pribadi Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap pendengar Tuhan yang ikut di dalam web streaming ini Tuhan. Siapapun dia Tuhan, Engkau lawat pojama Tuhan, bahkan semakin bersemangat untuk bekerja dan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa ini di mana besok akan merayakan hari kemerdekaan. Kami percaya itu semua berkat kemurahan-Mu. Kami boleh merdeka karena kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Bhinneka Tunggal Ika di mana kami boleh berdiam di dalam bangsa ini. Kami boleh saling mengasihi, saling menghargai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya firman ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi firman itu bertumbuh di dalam hati kami, semakin meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan syafaat kami ini ke dalam tangan perlindungan kasih-Mu, dan kami percaya setiap doa-doa kami pasti Kau jawab menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Ferdinand. Ya, persilakan pada Ibu Pendeta untuk menonton, doa menutup dan doa berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, karena Engkau telah memberikan kelancaran kepada kami di dalam kami beribadah pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus kasih-Mu akan terus menyertai kehidupan kami. Amin. Dan akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat sesuai dengan firman Allah yang kami sudah dengarkan tadi. Biarlah kami semua sebagai pasukan-pasukan Allah yang sudah beribadah di siang hari ini benar-benar mempunyai kesehatian, sepikir di dalam mau melaksanakan apa kata firman Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Dan kami aminkan Engkau akan terus menyertai kami. Dan inilah kami mau angkat kedua tangan kami. Kami akan menerima berkat dari Engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, menyinari kita semua, menuntun kita semua saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Ya, amin. Maaf, saya masih di kendaraan. Oh, Dan di kendaraan. menepi dulu tadi. Iya.